Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan, nama saya Cahya Dara Lalita dari Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, video ini saya buat guna memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang mana dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari Pendidikan Kewarganegaraan tentang identitas nasional. Apa itu identitas nasional, pengertiannya, apa saja identitas nasional yang ada di bahasa Indonesia. Nah, buat teman-teman, silakan simak video ini sampai akhir agar lebih mengerti apa itu identitas nasional. Nah, sebelum teman-teman lihat videonya lebih lanjut, saya mau minta maaf terlebih dahulu apabila dalam penyampaian itu terdapat kekurangan-kekurangan yang mungkin teman-teman tidak dapat dimengerti gitu dari segi bicara, dari segi artikulasi dan sebagainya. Mohon dimaafkan dan mohon dimaklumkan. Oke, baiklah teman-teman, silakan simak videonya sampai akhir. Ini dia. Ya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai identitas nasional. Ada beberapa poin yang akan saya bahas tentang identitas nasional ini. Kalau tidak salah, tepatnya ada 5 poin yang nantinya akan saya bahas. Pastikan teman-teman nonton videonya sampai akhir ya. Ya, baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari identitas nasional. Apa itu identitas, apa itu nasional, dan apa itu identitas nasional. Nah, yang kedua itu mengenai identitas dari bangsa Indonesia kita tercinta. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia berada dari Sabang sampai Merauke yang pastinya memiliki identitasnya tersendiri. Nah, yang ketiga itu mengenai sifat-sifat dari identitas nasional. Sifat identitas nasional itu ada 2. Ada yang buatan dan sekunder. Lebih jelasnya teman-teman harus simak video ini sampai akhir. Nah, yang selanjutnya atau yang keempat itu mengenai faktor pembentuknya bangsa Indonesia. Jadi, apa sih faktor yang menjadi pembentuk suatu bangsa kita ini menjadi bersatu? Nah, ada faktor primordial, sakral, tokoh, sejarah, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu tentang bangsa kita Indonesia. Langsung saja yang pertama itu pengertian ya. Nah, identitas. Apa sih yang pertama kali teman-teman pikirkan jika mendengar kata identitas? Pasti dong teman-teman tuh berpikir, identitas itu sama seperti ciri-ciri. Seperti kalian nih, diri kalian sendiri. Pasti punya ciri khasnya masing-masing. Sama halnya dengan suatu bangsa. Bangsa Indonesia pun memiliki identitasnya tersendiri. Antara negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Korea, Jepang pasti memiliki ciri atau identitasnya masing-masing. Jadi, apa sih itu identitas? Nah, identitas adalah ciri-ciri, tanda, ciri khas, atau jati diri yang melekat terhadap sesuatu yang menjadi suatu perbedaan dengan yang lainnya. Nah, nasional. Apa itu nasional? Kata nasional itu merujuk pada suatu sifat khas. Nah, Indonesia tentunya memiliki sifat khasnya. Jadi, nasional adalah suatu kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan baik secara fisik seperti budaya, agama, bahasa, itu secara fisik, dan secara non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Dari pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa identitas nasional merupakan suatu jati diri yang khas yang dimiliki oleh suatu bangsa
namun tidak dimiliki oleh bangsa lain. Bangsa Indonesia contohnya memiliki identitas nasionalnya tersendiri yang berbeda dengan negara lain tentunya. Identitas nasional Indonesia berbeda dengan identitas nasional Malaysia. Identitas nasional Malaysia pun berbeda dengan identitas nasional Korea, seperti itu. Selanjutnya yang kedua itu mengenai identitas dari bangsa Indonesia. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian dari identitas nasional sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai beberapa identitas bangsa Indonesia. Nah, yang pertama itu bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai pulau, terdiri dari berbagai daerah, tetapi tetap bahasa persatuan yang dipakai itu merupakan bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan. Meskipun di setiap daerah pasti mempunyai bahasa daerahnya masing-masing. Nah, yang kedua yang menjadi identitas bangsa Indonesia itu burung Garuda, di mana burung Garuda ini merupakan sebagai lambang dari bangsa Indonesia. Nah, seperti tadi, meskipun Indonesia terdiri dari berbagai pulau, tetapi tetap lambang kita, lambang bangsa Indonesia itu tetap satu, yaitu burung Garuda. Identitas yang ketiga yaitu bendera merah putih. Nah, di sini bendera merah putih itu sebagai bendera bangsa kita. Nah, meskipun Indonesia terdiri dari berbagai pulau, balik lagi ya, meskipun Indonesia terdiri dari berbagai pulau, tetap saja gitu, bangsa Indonesia itu memiliki bendera ya cuma satu, yaitu bendera merah putih. Gak ada tuh daerah Jawa memiliki benderanya sendiri, gak ada tuh pulau Kalimantan punya benderanya sendiri. Kita bangsa Indonesia tetap memiliki satu bendera, yaitu bendera merah putih. Selanjutnya yaitu yang menjadi identitas bangsa itu Indonesia Raya, di mana lagu Indonesia Raya ini merupakan lagu kebangsaan. Meskipun nih Pulau Jawa, daerah Jawa Barat mempunyai lagu daerahnya tersendiri, contoh Manuk Bali. Tapi tetap kita, bangsa Indonesia itu tetap satu, lagu daerahnya atau lagu kebangsaannya tetap satu, yaitu Indonesia Raya. Nah, selanjutnya yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berbunyi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai semboyan bangsa Indonesia, yang menjadi semboyan bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia ini meskipun terdiri dari berbagai pulau, meskipun terdiri dari berbagai bangsa adat istiadat, namun kita tetap satu jua. Nah, selanjutnya itu Pancasila, di mana Pancasila ini sebagai dasar negara. Selanjutnya ada Pancasila, pasti ada Undang-Undang Dasar 1945. Di mana Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai konstitusi negara. Nah, yang selanjutnya yaitu NKRI, di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang berkedaulatan rakyat. Nah, selanjutnya itu ada wawasan Nusantara. Nah, terakhir ini ada kebudayaan nasional. Nah, Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau itu memiliki kebudayaannya masing-masing. Nah, Aceh dengan kebudayaannya, Papua dengan kebudayaannya, Jawa Tengah dengan kebudayaannya, Jawa Barat dengan kebudayaannya, yang dimana kebudayaan itu akan menjadi sebuah kebudayaan nasional. Poin yang ketiga itu tentang sifat identitas nasional, di mana sifat identitas nasional itu sifatnya buatan, ada yang buatan, ada yang sekunder. Sekarang yang buatan. Nah, yang buatan maksud
sifat identitas nasional buatan ini yaitu, suatu bangsa itu dibuat, suatu identitas itu dibuat, dibentuk dan disepakati oleh warga bangsanya itu sendiri sebagai identitasnya. Namun disepakatinya itu setelah mereka bernegara. Jadi ada sebuah negara dulu, lalu disepakati tuh identitas nasionalnya. Nah, selanjutnya ada sifat identitas sekunder, di mana sifat identitas sekunder itu identitas nasional lahir belakangan dibandingkan dengan identitas kesuku bangsaannya. Lanjut poin yang keempat, itu tentang faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada primordial. Apa sih itu primordial? Di next penjelasannya ya. Terus ada sakral, ada tokoh, berdasarkan kesediaan bersatu, berdasarkan sejarah atau historis, perkembangan ekonomi, dan yang terakhir kelembagaan. Nah, yang pertama itu ada faktor primordial. Apa sih faktor primordial? Jadi faktor primordial itu faktor yang berdasarkan kekerabatan ya, berdasarkan suku bangsa, berdasarkan daerah asal, bahasa, dan adat istiadat, di mana suku bangsanya sama, daerah asalnya itu sama satu daerah gitu maksudnya. Terus bahasanya sama dan ada istiadatnya sama, di mana faktor primordial itu seperti itu yang menjadikan identitas nasional suatu bangsa. Nah, selanjutnya ada sakral, di mana kesamaan agama yang dipeluk oleh masyarakat atau ideologi doktrin yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Jadi di mana ada suatu kelompok masyarakat yang mengakui suatu agama oleh masyarakat itu sendiri, oleh masyarakat yang bersangkutan itu sendiri, maka itu akan menjadi pembentuk identitas nasional. Nah, selanjutnya itu ada berdasarkan tokoh, di mana kepemimpinan dari para tokoh ini itu akan disegani dan dihormati oleh masyarakat. Jadi di mana ada suatu masyarakat yang menghormati itu, yang mengsegani satu pemimpin gitu di dalam suatu lingkungan yang sama gitu, satu pemimpin yang disegani, yang dihormati gitu. Nah, selanjutnya ada berdasarkan kesediaan bersatu. Maksudnya kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara nih, dan pemerintahannya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku, bangsa, adat, ras, dan agama. Selanjutnya itu berdasarkan perkembangan ekonomi. Kenapa perkembangan ekonomi ini dijadikan sebagai salah satu faktor terbentuknya identitas nasional? Karena perkembangan ekonomi ini akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi dengan keanekaragaman kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, maka akan semakin saling tergantung di antara jenis pekerjaan yang lainnya. Semakin kuat ketergantungannya itu, maka akan semakin besar solidaritas dan persatuan masyarakat. Maka dari itu, mengapa perkembangan ekonomi menjadi salah satu faktor yang menjadi pembentuk suatu identitas nasional. Selanjutnya itu ada faktor sejarah atau historis, di mana biasanya faktor dari sejarah ini persepsi yang sama dengan pengalaman masa lalu, di mana ada suatu wilayah yang memiliki pengalaman masa lalu yang sama-sama dijajah dengan bangsa lain gitu. Intinya mengalami pengalaman masa lalu yang sama gitu. Itu faktor sejarah. Selanjutnya itu faktor kelembagaan, di mana lembaga pemerintahan dari politik, birokrasi, angkasa bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Oke, yang terakhir ini mengenai bangsa Indonesia. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan
yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi, di mana pemerintahan daerahnya menjalankan otonomi seluas-luasnya di bidang pemerintahan oleh undang-undang yang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Jadi sebenarnya faktor pembentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah faktor apa sih? Nah, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana faktor yang terpenting bagi pembentukan bangsa Indonesia adalah yang pertama, adanya persamaan nasib. Yang kedua, keinginan bersama untuk merdeka. Nah, yang ketiga itu kesatuan tempat tinggal dan cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai bangsa. Di mana sebenarnya faktor pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan merupakan faktor primordial yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tetapi faktor pembentukan negara Indonesia ini adalah faktor historis. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari saya mengenai identitas nasional. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dengan baik dan dapat diterima dengan baik. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari penyampaiannya, dari segi cara penyampaiannya. Semoga dapat dimengerti ya. Oke, semoga penjelasan saya tadi itu dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa kita Indonesia. Ya, saya Cahya Dara Lalita pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.